لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saderipun monggo kita tansah maturaken kagem panuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringaken mabiten-biten kalimaten dumateng kita sedaya. Boten kesupen sholawat ugi salam tansah kaaturaken dumateng sedherek kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun wonten yaumul akhir. Kados-kados sabenipun kajian rutin wonten ing Joglo RA ing dalu punika kantun tema aroma busuk dilarang masuk sareng Ustaz Dina Ustaz Rasyid Abu Rasidah Hafidhullah Ta'ala. Tak perlu berlama-lama lagi, monggo kita bergerak sami-sami midhangetaken ilmu selalu kita catat dan praktekkan dalam kehidupan kita sedaya. Pada Ustaz Dina Ustaz Rasyid Abu Rasidah tafadhol maskur. Anak tidak bisa balas bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah limpahkan kepada kita nikmat yang berlapis. Bukan hanya nikmat iman, tapi juga nikmat aman. Bukan hanya nikmat sehat, tapi juga nikmat waktu luang. Dan lebih daripada itu, Allah limpahkan kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati. Hingga dengan sadar kita memanfaatkan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita, di malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis muharramat istahana biha katsirun minan nas. Dosa-dosa yang sering kali diremehkan oleh manusia. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah membahas bagaimana gerakan sia-sia di dalam salat. Baik itu kemudian kathratul harakah, banyak bergerak, atau gerakan yang mendahului imam. Maka di malam hari ini masuk pada bahasan berikutnya,
apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau mengangkat bahasan idyanul masjid liman akala basalan aw thuman aw ma lahu raihatun karihatun, yakni bagaimana mendatangi masjid barang siapa yang dia makan bawang, baik itu bawang merah ataupun bawang putih, atau memakan sesuatu yang punya raihatun karihatun, memakan sesuatu yang punya efek bau tak sedap. Bagaimana timbangan syariat tentang hal ini? Apakah seseorang yang memancarkan aroma busuk boleh masuk masjid, atau aroma busuk dilarang masuk? Baik, para jamaah sekalian, ingin kita angkat di awal terkait dengan bagaimana masjid dan sholat berjamaah di dalamnya disebutkan dalam hadis adalah sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Kalau kita bahas tentang bagaimana hukum sholat di masjid, memang di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan wajib bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Tapi sebagian ulama, tepatnya Syafi'iyah, mengatakan sunnah muakkadah. Insya Allah kita semua telah mengetahui bagaimana yang paling tepat, bagaimana yang paling berhati-hati adalah pendapat jumhur. Wajib bagi laki-laki untuk salat di masjid. Maka dengan kita ini berangkat ke masjid 5 kali dalam sehari, ini sejatinya adalah syiar yang luar biasa. Bagaimana kaum muslimin bersatu, berkumpul di 5 waktu dalam sehari, belum lagi kemudian di waktu-waktu lainnya, seperti kemudian salat Jumat, seperti kemudian salat Idain. Ini adalah syiar. Dan tidak didapati bagaimana hal ini ada di agama-agama lain. Makanya kaum muslimin ini kalau mau ketemuan, mau petuk, tinggal kemudian cari dia tinggal di daerah mana, lalu kemudian masjidnya mana, selesai, kita berjumpa di waktu salat. Ini yang kemudian dilakukan di zaman dahulu. Bahkan bagaimana kemudian perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin ketika dikatakan sebagai syiar, bukan hanya salat saja. Tapi bagaimana kita lihat dalam ibadah haji, berkumpulnya kaum muslimin di padang Arafah. Seluruh penjuru dunia tumplek-blek di Arafah. Bagi yang diperjalankan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ini syiar. Tidak ada dalam agama lain. Maka kalau kemudian kita lihat bagaimana perkumpulan kaum muslimin ini syiar, dan ketika kemudian seruannya adalah berkumpul di masjid, maka disinilah kemudian yang dibahas oleh para ulama. Ada sebuah hadis di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan terkait dengan sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Ini adalah jawaban bagi Anda di antara kita, kalau pas diajak sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid, masa di rumah? Sing penting sholat. Tidak bisa dipungkiri. Masyarakat awam masih demikian. Ayo kita makmurkan masjid. Enggak, sholat nang omah. Kenapa? Sing penting sholat. Dalam sebuah hadis, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man sarrahu ayyulqallah ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunadi bihin. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara salat-salat yang dikumandangkan atasnya. Berarti salat wajib.
ketika di sana ada panggilan adzan. Dilanjutkan, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda. Sunan ini jamak dari sunnah, artinya jalan-jalan. Huda petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan bahwasanya salawatul khams atau salat yang yunada bihin, salat yang di sana ada seruannya, min sunanil huda, adalah termasuk jalan-jalan petunjuk. Apa sih yang disebut dengan salat 5 waktu di masjid adalah sunanul huda, jalan-jalan petunjuk? Karena ketika seseorang ini sudah ke rumah Allah, maka ia sedang datang di tempat yang paling diberkahi, tempat yang paling dicintai, tempat yang paling berpotensi melembutkan hati kita semua. Di dalamnya berkumpul kaum muslimin. Maka berkumpulnya kaum muslimin ini melembutkan hati. Di dalamnya di sana dibaca ayat-ayat suci. Maka dengan mendengar ayat-ayat suci melembutkan hati. Di sana pun juga terdapat ta'lim. Didengungkan di sana qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu melembutkan hati. Ini sunanul huda. Makanya tidak sedikit orang yang mengatakan kalau orang-orang nakal, bahasa kita fasik, dia datang ke masjid alias tetap rajin sholat ke masjid, insya Allah gampang tobatnya. Mau dia kemudian nakal bagaimanapun, entah mungkin dia nakalnya dalam hal nyunsewu perempuan, nakalnya dalam hal judi, nakalnya dalam hal riba. Tapi ketika dia ini salat 5 waktu di masjid, maka dia sedang berada di jalan sunanul huda. Maka lebih gampang untuk tobat dibandingkan yang ia tidak ke masjid. Lalu dilanjutkan di sini. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Seandainya kalian ini salat di rumah-rumah kalian kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana salatnya orang mutakhallif. Mutakhallif di sini adalah laqab bagi orang yang dia tidak menempuh sunanul huda. Seandainya kalian ini salat di rumah-rumah kalian, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang dia salatnya di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalian sejatinya telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Maka ini dalil yang telak bagi orang-orang yang ketika diajak ke masjid, lalu kemudian dia nolak dengan dalil, sing penting aku salat. Tidak berhenti di situ. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, dan seandainya kalian meninggalkan sunanul huda, meninggalkan jalan-jalan petunjuk, la dhalaltum, kalian akan tersesat. Kembali seperti yang tadi kita sampaikan, orang kalau dia akrab dengan masjid, kakinya ini gampang melangkah ke masjid, senakal apapun ia gampang insafnya, gampang tobatnya. Tapi kalau kemudian sudah arang-arang ke masjid, jarang-jarang ke masjid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dhalaltum, kalian akan tersesat. Nah, maka berangkat dari hadis ini, yang mana kita semua tahu, pendapat jumhur adalah pendapat yang paling kuat terkait dengan wajibnya kaum muslimin salat di masjid. Dan rukhsah untuk tidak ke masjid bukan rukhsah yang kemudian gampang dikeluarkan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, ketika di sana ada seorang yang buta, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta rukhsah. Bolehkah saya dengan keadaan buta seperti ini untuk tidak ke masjid? Bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru ditanya balik oleh Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, atasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan? Adzan maksudnya.
Maka dijawab, na'am, iya. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajib, kalau begitu datangi panggilan tersebut. La ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapatkan adanya keringanan untukmu. Yang buta saja tidak diberikan rukhsah oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana yang kita? Sehat, seger, buger, waras. Nah, muncul pertanyaan. Ada salah satu jemaah yang bertanya, Ustaz, ini kan kasusnya adalah orang yang buta. Bagaimana kalau orang tuna rungu? Dia nggak dengar. Ketika ditanya balik, atas ma'un nida, apakah kau mendengar panggilan? Ya jelas dia nggak akan dengar apa-apa. Bagaimana yang seperti ini? Apakah kemudian berarti orang yang buta tidak mendapatkan rukhsah, orang yang tuli mendapatkan rukhsah? Jawabannya tidak. Yang tuli tidak mendapatkan rukhsah ketika ia bisa menggunakan panca indera lainnya, mata. Dia bisa tahu, bisa lihat jam. Oh, sekarang jam waktunya salat. Berangkat salat. Belum lagi ketika dia punya saudara, ketika dia punya keluarga, maka keluarganya yang kemudian mengajak. Ini. Nah, para jamaah sekalian, tidak mudah di dalam syariat untuk kemudian menjatuhkan rukhsah untuk seseorang hingga ia tidak wajib ke masjid. Tidak mudah. Tidak bisa kok kemudian hanya dengan dalih saya capek, maka saya tidak ke masjid. Kecuali udzur syar'i. Nah, di sinilah kita membahas tentang udzur syar'i tersebut. Kita tidak membahas udzur syar'i terkait dengan hujan, kita tidak membahas udzur syar'i terkait dengan perang, enggak. Tapi kita membahas udzur syar'i terkait dengan aroma busuk. Nah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala thawman aw basalan falyatazilna." Barang siapa yang dia makan bawang putih atau dia makan bawang merah, hendaklah menjauh dari kami. Dalam riwayat yang lain, falyatazil masjidana, hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan dengan falyaq'ud fi baitihi, hendaklah dia diam di rumahnya. Maka bagaimana bersatunya kaum muslimin di 5 waktu? Berkumpulnya kaum muslimin ini sudah menjadi syiar. Bahkan salah satu syiar yang utama. Di mana kemudian salat ke masjid ini tidak mudah kemudian rukhsah itu jatuh. Tetapi dalam hal ini ada rukhsah kalau ada seseorang yang dari tubuhnya, entah itu mulutnya, entah itu ketiaknya, atau mungkin hal-hal lain dalam tubuhnya yang memancarkan aroma busuk. Nah, tapi bagaimana kalau dia sudah tertambat hatinya ke masjid? Dia nggak sengaja makan jengkol, sementara dia juga nggak mau salat di rumah. Kalau kata orang, cara untuk menghilangkan bau jengkol itu gampang, Ustaz. Apa? Tinggal makan pete. Maka ganti dari yang mambu jengkol ke mambu pete. Dan perlu diperhatikan para jamaah sekalian. Ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika baru saja minum sesuatu yang kental atau sesuatu yang erat di sana dengan kandungan-kandungan, dalam hal ini susu. Disebutkan dalam hadis,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai minum susu, tamat madha, beliau langsung kumur-kumur. Habis minum susu, beliau tamat madha, kumur-kumur. Nah, kita tahu susu bagaimana kemudian di sana ada kandungan lemaknya dan lain sebagainya. Ketika kemudian ada di mulut, susu ini kan membuat apa? Aroma tidak sedap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana berkumur setelah itu. Begitu perhatiannya beliau terhadap bagaimana kebersihan plus aroma. Makanya tidak heran ketika kemudian yang makan bawang, baik itu bawang merah, bawang putih, bahkan disebutkan dalam riwayat karoth. Apa itu karoth? Karoth itu daun bawang. Dalam sebuah riwayat disebutkan man akalal basal. Basal ini bawang merah. Wathaum, bawang putih. Wal karoth. Karoth ini ada yang mengartikan daun bawang. Ada yang kemudian mengartikan bawang-bawang selain bawang merah, bawang putih. Entah bawang apapun itu. Mungkin masuk di sana bawang bombay dan lain sebagainya. Barang siapa yang makan seperti itu, fala yaqrabanna masjidana. Janganlah ia mendekati masjid kami. Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat pun terganggu dengan aroma busuknya sebagaimana manusia terganggu. Kalau kemudian berkumpulnya di masjid ini syiar kaum muslimin, berkumpul di sana kaum muslimin di 5 waktu ini, lalu kemudian ada di antara kita yang memadorotkan orang-orang di sekelilingnya. Ini menjadi pertimbangan untuk kemudian tidak mendekati masjid kami. Apalagi disebutkan oleh Nabi yang terganggu bukan cuma manusia, tapi malaikat. Nah, kalau muncul guyonan dari orang-orang yang sukanya cocokologi, berarti Ustaz, kalau kita ini sedang sakratul maut, makan bawang saja, Ustaz. Kenapa? Malaikat mau nyabut nyawanya ini takut, Ustaz. Malaikat mau nyabut nyawanya ini keganggu, Ustaz. Subhanallah. Ini cocokologi. Jelas tidak bisa. Nah, para jamaah sekalian, maka ini merupakan salah satu bentuk Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan. Sering disebutkan di dalam sekolah-sekolah madrasah, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maka ini bukan lafal hadis. Kita pernah bahas yang termasuk lafal hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. Kesucian atau kebersihan itu bagian dari keimanan. Maka hadis tentang kebersihan yang merupakan bagian dari iman sangat nyambung dengan bahasan di malam hari ini. Bahwa barang siapa yang ia mengeluarkan aroma busuk, dilarang masuk ke masjid kami. Kalaupun kemudian dia tetap ingin masuk, hendaklah dia hilangkan bau busuknya tersebut. Dan di zaman sekarang ini sudah gampang sekali. Sudah gampang sekali. Bagaimana kemudian ia bisa sikat gigi, tidak sampai 5 menit, hilang. Bagaimana kemudian dia semprot parfum, tidak sampai 5 menit, hilang aroma busuk. Setidaknya menyamarkan atau menutupi. Nah, ini yang kemudian perlu. Makanya, kalau kemudian didapati di sana ada masjid yang menyerukan untuk bersiwak, menyerukan untuk memakai parfum, bahkan menyediakan. Ada didapati masjid di salah satu daerah Jawa Timur, di Malang. Maka luar biasa. Menyediakan itu di samping loker, yang mana lokernya ini di samping pintu masjid. Di sana disediakan parfum dan disediakan yunsewu, mouthwash, obat kumur. Disediakan itu di sana.
Bahkan ini loker, lalu kemudian di sana sebuah rak, di sana ada parfum, di sana ada mouthwash, sampingnya di sini, yun saya ada apa? Ada wastafel. Kumurnya itu di samping situ, tidak harus ke tempat wudhu. Ini disediakan. Maka ini bisa dicontoh. Karena tidak mungkin masjid ini kok kemudian menyediakan siwak. Habis dipakai si A, dipakai si B. Nanti gila. Nah, maka disediakan di sana mouthwash. Ini sunnah. Ini sunnah. Karena kita tidak tahu seseorang itu dia ke masjid baru makan apa. Apalagi kalau sekarang. Zaman durian di mana-mana. Makan durian ke masjid. Ya kalau sampingnya ini orang yang senang durian. Kalau orang yang tidak senang durian, maka mouthwash ini salah satu solusi. Nah, para jamaah sekalian, ini bahasan tentang aroma busuk dilarang masuk. Berikutnya, kita masuk pada poin berikutnya, yakni dosa-dosa yang sering dianggap remeh. Az-zina, zina. Kita tahu bersama zina adalah perbuatan yang tergolong dosa besar, sangat besar. Ketika kita membahas tentang hadis as-sab'u mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan, maka di sana ada 7, termasuk lari dari medan perang dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan ini kan sudah tidak lagi aplikatif di zaman sekarang, karena di zaman sekarang sudah tidak ada perang. Baik, maka di sana ada perkataan para ulama yang kemudian menyimpulkan dari 4 dosa besar, dari 7 dosa besar yang membinasakan, maka 4 di zaman sekarang yang harus diwanti-wanti paling membinasakan. Apa saja 4 dosa besar yang paling membinasakan dan relevan di zaman sekarang? Yang pertama, asyirku billah, syirik. Yang kedua, qatlun nafs bighairi haq, membunuh, menghilangkan nyawa manusia tanpa hak. Yang ketiga, az-zina. Dan yang keempat, as-sariqah, mencuri. Maka zina ini sesuatu yang timbangannya tidak main-main. Dan zina ini hukumnya bertingkat-tingkat. Default hukumnya ini sudah berat, sudah dosa besar yang membinasakan. Tapi di sana masih ada level-level lagi. Kalau kita bicara dalil yang insya Allah kita semua telah mengetahuinya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, janganlah kalian ini mendekati zina. Mendekati saja sudah sesuatu yang terlarang. Ditambahkan, فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Itu adalah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Hukum asalnya sudah sesuatu yang keji, hukum asalnya sudah sesuatu yang buruk. Dan kalau kita melihat bagaimana klasifikasi dosa zina yang disebutkan oleh para ulama, maka niscaya akan luar biasa. Ada di sana dosa zina yang ia jauh lebih parah dibandingkan dengan 10 kali berzina. Zina yang bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi zina?" Apa yang kalian ketahui tentang zina? Maka para sahabat mengatakan, haramun haramallahu wa rasuluh. Sesuatu yang haram diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Haramun ila yaumil qiyamah. Haramnya sampai hari kiamat. Tidak ada expired. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menambahkan dengan sebuah ketetapan. Li ayyazni rajul bi asrati abwabin. Dalam riwayat, li ayyazni rajul bi asyrati niswatin. Ada seseorang yang dia berzina dengan 10 wanita, maka itu lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan tetangganya sendiri.
Maka zina saja sudah sesuatu yang berat. Innahu kana fahishatan, itu adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, jalan yang buruk. Defaultnya sudah sesuatu yang keji. Tapi di sana ada level yang tertinggi adalah ketika dia zina dengan tetangganya sendiri. Maka kita perlu di zaman sekarang ini untuk mensounding tentang dosa zina yang begitu berlapis-lapis. Apalagi di zaman sekarang, para jamaah sekalian. Di zaman serba sosmed, di mana seseorang ketika dia bisa berzina walaupun di dalam rumah, walaupun di dalam kamar, hanya dengan modal HP. Dia bisa berzina dengan matanya, dia bisa berzina dengan apa? Dengan tangannya. Dia bisa berzina bahkan dengan kemaluannya. Walaupun kemudian dengan cara yang berbeda. Maka era-era di zaman sekarang serba sosmed, serba online. Seruan untuk memahami dahsyatnya dosa zina ini harus disounding berulang kali kepada anak-anak kita. Kalau di zaman dahulu saja, saking syahwat ini sesuatu yang menggebu-gebu, sampai ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Ya Rasulullah, i'dzanli bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini di zaman dulu, nggak kenal sosmed. Ini di zaman dulu, nggak ada yang namanya kemudian fitnah, apa? Lewat gadget. Di mana seseorang di zaman dahulu nggak terpikir untuk zina ketika ada sendirian di kamarnya. Tapi di zaman sekarang terbuka. Di zaman dulu saja, sampai ada yang minta kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzina. Sampai berang para sahabat, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturi dengan pelan-pelan. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi, ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya zina itu hutang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau ridha kalau orang tuamu berzina? Apakah engkau ridha kalau saudarimu berzina? Apakah engkau ridha kalau anak perempuanmu berzina? Dan semuanya dijawab tidak. Maka ini dikiaskan oleh sebagian ulama bahwa ketika seseorang ini berzina, maka akan ada di sana tebusannya. Akan ada kemudian di sana sesuatu yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal iyad. Hingga ketika sang lelaki ini sudah bisa meredam keinginannya untuk berzina dan sudah berpaling dari majelis, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, dan ini doa yang harus kita hafal, kita tujukan ini kepada anak-anak kita. Doa agar anak turunan kita terhindar dari zina. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Allahumma ghafir dzambahu. Ya Allah, ampuni dosa. Wa tahhir qalbahu. Sucikan hatinya. Wa hassin farjahu. Dan jaga kemaluannya. Ini doa para jamaah sekalian, hafalkan. Ini kita bisa tunjukkan kepada anak kita. Ketika mungkin anak kita berpamitan dengan kita bisa doakan dengan lirik, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anakku. Sucikan hati anakku dan jaga kemaluan anakku. Yang mungkin anak ini merantau di luar kota, ngekoskah dan lain sebagainya. Ketika pamitan atau ketika kita ini nganter dan hendak pulang, doakan ini. Allahumma ighfir dzambahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu. Sucikan hatinya agar tidak gampang itu fitnah syahwat merasuk. Wa hassin farjahu. Jaga kemaluannya. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Banyak sekali bagaimana dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun
hadis yang menunjukkan, menetapkan hinanya sebuah perzinahan. Maka Islam sudah memberikan di sana sebuah tindakan preventif. Dalam bahasa fikih disebut syaddud dzari'ah atau saddan lidzara'i, menutup pintu keburukan yang lebih besar. Tindakan preventif. Dengan apa itu? Dengan bagaimana kita membatasi sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zina. Membatasi bagaimana mata kita, khususnya ini. Begitu pula terkait dengan parfum. Di zaman sekarang ini perlu sekali untuk diingatkan yang punya anak gadis, jangan nyemprot parfum kebanyakan. Karena harus diakui, kita laki-laki ini kadang terfitnahnya dengan parfum. Kita bisa jaga pandangan, kita tahu bahwa ini di samping, di depan, atau yang mau telisipan sama kita, ini perempuan, ajnabi, maka kita nundukkan. Tapi begitu kemudian papasan dan kita kemudian mencium aroma, maka seakan-akan tanpa bisa direm, mata ini tiba-tiba menoleh. Ini. Makanya tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, barang siapa wanita yang ia berjalan memakai parfum sampai dicium aromanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laqiyallah wa huwa zani. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam status sebagai pezina. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya lam yajid raihatal jannah, tidak bisa mencium aroma surga. Ini bagi perempuan. Maka kita sekarang gantian nuturi anak perempuan, jangan pakai parfum. Jangan pakai parfum. Kalau mungkin cuma pakai deodoran, khair, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai parfum yang dia di sana nyegrak baunya, jangan. Kalau misik tohara bagaimana Ustaz? Misik tohara pakai, silakan dipakai, diblonyoi, tapi kalau di rumah, di kamar. Tapi kalau keluar jangan. Walaupun katanya misik tohara ini konon adalah yang dipakai oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu bentuk klaim yang perlu tasabbut. Pun ketika itu adalah parfumnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tetap tidak bisa menabrak dalil lainnya pula. Begitu pula terkait dengan pandangan. Pandangan ini harus direm. Ini yang bisa membuat seseorang lebih terjaga dari hasrat berzina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan perlu dicatat, Ali bin Abi Thalib ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala. Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang memiliki syahwatnya tinggi. Disebutkan dalam riwayat, kuntu rajulan madza. Aku adalah lelaki yang madza. Apa madza? Sering keluar air madhi. Apa madhi? Apa madhi? Madhi ini muqaddimatu mani. Muqaddimahnya mani. Ketika kita dalam kondisi syahwat birahi tinggi, maka ada kemudian cairan yang keluar. Itu disebut dengan madhi. Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam riwayat, kuntu rajulan madza. Aku adalah seseorang yang mudah sekali keluar madhi. Untuk kondisi yang seperti ini, lihat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau khusus menyampaikan kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadhrata an-nadhrah. Jangan engkau ikuti sebuah pandangan dengan pandangan lainnya. Kenapa? Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena yang boleh bagimu hanya pandangan pertama, tidak di pandangan berikutnya. Maka ini pesan Nabi kepada Ali. Seakan-akan kemudian beliau menyatakan, kalau seseorang yang dia mudah untuk naik syahwatnya, untuk naik birahinya, iya, solusinya jaga pandangan. Solusinya jaga pandangan.
Tidak ada jalan lain. Bahkan para ulama ketika kemudian ditanya tentang hukum mukawiyah, apa makna mukawiyah? Obat kuat. Ketika ditanya mal hukmul mukawiyah, apa hukum laki ini pakai mukawiyah? Apa Pak contoh mukawiyah, Pak? Nah, apapun itu, ada yang kita lihat apa pelangnya di pinggir jalan, apa pil biru, Viagra dan lain sebagainya. Ketika ditanya tentang bagaimana hukum minum mukawiyat, maka para ulama mengatakan salah satu yang lebih dahsyat efeknya dibandingkan dengan mukawiyat, ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Kalau kita ini bisa membuat pandangan lebih terjaga, lebih steril, walaupun mungkin tidak 100% di zaman sekarang, maka ini secara tidak langsung sensitivitas itu masih tinggi. Dan ini jauh lebih berefek daripada mukawiyah. Ghaddul basar. Maka kalau ada seseorang yang mungkin sudah tidak lagi semriwing dengan pasangannya, bisa jadi itu tanda-tanda ada yang tidak ghaddul basar. Ada yang tidak ghaddul basar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, yakni terkait dengan dua dosa-dosa yang dianggap biasa, yakni tentang makan bawang-bawangan dan mendekati masjid, begitu pula dengan zina. Maka ini dosa-dosa yang dianggap biasa, jangan sampai kemudian kita terperdaya. Kalau kita sekarang sudah tahu bagaimana beraroma busuk, entah itu mulut, ketiak, dan lain sebagainya, kita harus perhatian dengan keluarga. Jangan sampai diri kita demikian, anak kita demikian. Begitu pula terkait dengan zina. Kita sudah tahu bagaimana di sana hinanya zina secara hukum asal dan punya tingkatan-tingkatan. Jangan sampai kita terpedaya. Begitu pula jangan sampai luput kita mendoakan anak-anak kita dari doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar terjaga kemaluannya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu tasma'un. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Monggo, Pak. Yang pertama tadi masalah bau yang segala kita sholat berjamaah itu kok baunya tidak sedap. Itu bagaimana kalau bau itu sumbernya dari baju dan kaosnya itu tidak pernah dicuci, Ustaz. 2 minggu nggak pernah dicuci sehingga di sampingnya itu keringatnya bau. Kan mandi kan bau pakai lagi untuk sholat. Ada cadangan tapi nggak mau dicuci. Jadi kayaknya seperti pakaiannya lusuh terus. Walaupun baru kalau 2 minggu dipakai terus jadi lusuh, keringatnya jadi hitam. Terus bau jadinya. Andi juga mandi tapi bau baunya, bajunya nggak diganti. Nah, terus apakah ini sholatnya tidak sah karena tidak diterima Allah, karena Allah kan mencintai kebersihan dan bau yang tidak sedap itu tadi dilarang. Makanya bagaimana ya? Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau ada orang yang rajin sholat ke masjid tapi bermasalah pada pakaiannya? Pakaiannya ini yang awalnya kerahnya putih sampai berubah jadi coklat. Bajunya yang mungkin awalnya bersih sampai muncul bercak-bercak keringat. Apakah orang yang dia
secara pribadi menjaga kebersihan dengan mandi. Tapi kalau pakaian, dia abai, dia lalai, sehingga orang-orang di sekelilingnya terganggu dengan aroma yang keluar dari pakaiannya. Orang-orang yang seperti ini, apakah sholatnya diterima? Orang-orang yang seperti ini, sholatnya tetap diterima, tetapi lahu adha. Dia punya catatan dengan memberikan kerugian kepada orang-orang di sekelilingnya. Sehingga ia pun berdosa karena hal tersebut. Salatnya diterima. Karena kalau kita bicara tentang diterima atau tidaknya, ini terkait dengan rukun dan wajib. Selama ia mengerjakan rukun dan wajib, diterima. Tapi karena dia ini memberikan keburukan pada yang lain, yu'din nas haulahu, dia zalimi orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka dia berdosa karena hal tersebut. Dia berdosa karena hal tersebut. Makanya di sini bisa kemudian dicontoh bagi yang mungkin takmir masjid, bagi yang mungkin punya wewenang di masjidnya. Maka adakan itu, mouthwash. Tidak usah kemudian yang bermerek. Sekarang banyak mouthwash ini yang notabene buatan ikhwan-ikhwan sendiri. Yang di sana tidak pakai apa? Tidak pakai alkohol, sehingga mungkin bikin pedes dan lain sebagainya. Ini jauh lebih ringan, jauh lebih ekonomis. Setiap kemudian masuk waktu sholat dijokin, entah mungkin dijokin per apa, dijokin per 500 mil setiap mau sholat. Nah, ini bisa. Nah, begitu pula parfum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Monggo yang di luar yang mau tanya. Kalau di luar ini catat Di luar apa, Pak? Monggo. Terus yang pertama mungkin agak mirip. Jadi kita sudah menjaga kebersihan, baju juga sudah di laundry rutin. Cuman memang karakter dasarnya itu keringatnya kurangnya lagi. Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana? Kalau sehari misalnya mandi 2 kali, tapi kurang nyaman. Yang pertama, terus yang kedua, tadi dikatakan Ali itu syahwatnya besar, dengan sering keluar mazi. Nah, kalau misalnya mazi itu, apakah kemudian kalau Rasulullah dulu kan kalau nggak salah pernah sholat menggunakan kain yang ada maninya, bekas maninya. Nah, kalau mazi itu statusnya sama dengan mani itu, artinya tidak najis, atau mengharuskan dia harus mandi juga. Karena ya kebetulan agak sering juga. Terus Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terkait dengan aroma busuk dilarang masuk. Bagaimana kalau seseorang sudah menjaga pakaiannya? Pakaiannya dicuci rutin, sehari sekali ganti, tidak sampai kemudian 2 hari. Tetapi dasar aroma keringatnya memang tidak sedap. Nah, pertanyaannya, ada nggak keringat yang sedap? Semua keringat rata-rata tidak sedap. Mungkin sangat tidak sedap. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, dia harus tahu bahwa keringat ini berpengaruh dengan apa yang kita makan. Berpengaruh sekali. Kalau seseorang ini biasa makan bawang-bawangan, biasa makan nyun sewu, rempah-rempah yang tidak karu-karuan, maka pasti aromanya demikian. Makanya kalau pas antum sekalian safar ke Haramain, lalu kemudian berjumpa dengan orang-orang IPB. Apa orang-orang IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Yang makannya rata-rata dengan rempah-rempah kental. Maka aromanya kan demikian. Apa yang kita makan ini berpengaruh dengan apa yang kemudian terpancar dalam tubuh kita. Maka kalau dia sudah tahu bagaimana dengan pola makannya,
maka keringatnya bisa berpotensi mengganggu malaikat, mengganggu orang-orang di sekelilingnya, maka dia mulai rubah. Yang kedua, tentu saja dia bisa pilih parfum yang baik. Parfum yang baik. Dan parfum yang baik itu bukan kok kemudian bukan niatnya untuk mematikan bisnis atau apa. Tetapi parfum yang kemudian ada di mini market. Ini bukan parfum yang bisa dijaga wanginya. Bukan parfum yang bisa dijaga wangi. Apalagi nyun sewu yang ketika mau milih parfum lalu kemudian ada tulisan di bawahnya promo. Yang murmer seperti itu ada harga, ada kualitas. Kalau kemudian kita lihat parfum yang tahan lama, yang bisa setengah hari, maka tidak mungkin campurannya 1:1. Apa lihat ini? Tidak mungkin campurannya 1:1. Mau parfum merek apa? Yang dulu terkenal merek Surati. Atau kemudian yang dulu pun juga booming, Al-Rehab. Itu semua, kalau kita mau bicara awet, tidak ada yang 1:1. Tidak ada kalau kemudian 1 bibitnya, lalu kemudian 1 alkoholnya, campurannya. Tidak ada. Pasti banyak bibitnya. Pasti. Maka dia bisa pilih parfum yang memang kualitasnya tahan lama. Dia bisa kemudian beli parfum yang langsung ke bibitnya, dia minta tolong dibuat yang tahan lama. Sehingga nanti kadar alkoholnya, kadar campurannya, ini bisa lebih sedikit. Ini sesuatu yang insya Allah bisa diatur teknisnya. Ini terkait aroma busuk dilarang masuk. Adapun pertanyaan yang kedua, apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kuntu rajulan madza. Aku adalah seorang yang mudah sekali keluar madhi. Apakah madhi ini hukumnya sama seperti mani? Jawabannya tidak. Kalau mani ini keluarnya dihukumi hadas besar, zatnya suci. Kalau madhi keluarnya tidak dihukumi hadas, tetapi zatnya najis. Maka seseorang dia mau syahwatnya ini tinggi. Misal seseorang yang lama tidak jumpa dengan istrinya, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, maka mungkin akan banyak keluar madhi, tapi ia tidak akan merubah statusnya dari yang suci menjadi berhadas. Nah, statusnya tetap status yang suci, tidak kemudian menjadi hadas, tidak kemudian membatalkan wudhunya, enggak. Tetapi zatnya itulah yang kemudian najis. Makanya seseorang yang nyun sewu, dia ini sedang bersyahwat, tapi dia kemudian mau sholat, maka hendaklah dia cek nyun sewu, CD-nya, boxernya, atau celana dalamnya. Apakah di sana ada bercak madhi atau tidak? Kalau ada bercak madhi, maka kemudian kasih air digaruk. Sampai kemudian hilang itu nyun sewu, lengket-lengket. Baru sholat. Karena kalau sholat dalam kondisi seperti itu, sholat dalam kondisi memakai pakaian najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Allah. Orang yang lampu Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kalau asam lambung atau mungkin lambungnya kotor, bermasalah? Karena aroma yang keluar dari mulut kita, lebih-lebih kalau gelegean, itu bukan kemudian dari mulut, tapi dari lambung kita. Bagaimana kalau dia mungkin sudah pakai mouthwash, dia mungkin sudah bersiwak, tapi memang secara pencernaan di dalam perutnya bermasalah. Sehingga ketika gelegean tidak enak. Apakah ketika dia gelegean pas salat, itu akhirnya dia
berdosa kalau itu sesuatu yang dia bisa kendalikan dan ia kemudian keluarkan di saat sedang salat, ya. Karena berarti dia dengan sadar bisa berpotensi mengganggu orang di sekelilingnya. Tapi kalau dia gelegeannya tanpa sadar, ma'fun anhu, insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Nah, wallahu a'lam. Di luar tema ini Allah. misalnya kalau menghajikan orang tua yang kami ya, dulu waktu dia masih hidup kan anaknya belum mampu, setelah mampu kita itu mau menghajikan orang tua, tetapi ada kuota sampai 20 orang per orang itu 10 juta. Katanya itu ada sertifikatnya, itu ada hukumnya, ada dalilnya enggak dalam Al-Quran. Nah, berarti tentang badal haji. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terkait dengan menghajikan orang tua. Apakah ketika seseorang ini badal haji yang di sana dengan biaya tertentu, maka badal haji itu bisa dihukumi seperti menghajikan orang tua? Jawabannya iya, bisa. Karena badal haji ini sesuatu yang memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah berhaji. Oleh orang yang sudah berhaji. Nah, tapi yang perlu diperhatikan dalam badal haji adalah keamanahan si pembadal. Apalagi nyun sewu, di sana badal haji 10 juta. Ini jumlah yang di bawah rata-rata. Ini jumlah yang di bawah rata-rata. Kalau kita bicara badal haji itu rata-rata yang kita ketahui di angka 20-an. 20, 21, 23, 25, ini. Maka hati-hati dengan tingkat keamanahannya. Karena ada seseorang yang ketika saya menerima badal haji, tapi kemudian dia menerima dari beberapa orang. Saya menerima badal hajinya si A, si B, si C. Loh bagaimana? Ya cuma satu. Tidak bisa kemudian bolak-balik. Nah, maka hati-hati dengan keamanan. Pilih dari sumber yang terpercaya, pilih dari pelaku yang memang ia sudah ada track recordnya. Mau itu kemudian individu, mau itu kemudian yang ada di bawah sebuah mungkin naungan organisasi atau apapun, pilih yang trusted, pilih yang terpercaya. Jangan sembarangan. Nah, tapi hukumnya sah. Hukumnya sah, boleh. Dapat sertifikat atau enggak, sertifikat dan yang lainnya itu hanya bumbu saja. Ada yang kemudian dapat sertifikat, ada yang kemudian dapat dokumentasi video, ada yang kemudian juga dapat zam-zam. Itu semua adalah apa? Marketing saja. Yang penting ketika dihajikan dan sah, maka sudah sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah. Bisa bolak-balik dan satu peralatan. Ada yang mengatakan dan bisa selalu. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait dengan beberapa kali umrah dalam satu safar. Harus diakui bahwa di sana pun ada pendapat yang mengatakan boleh. Di antara pendapat yang masyhur adalah pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Bisa seseorang ini dia setelah umrah, lalu kemudian waktu Siti tur kota Makkah, dia ambil lagi mikot. Dia ambil lagi mikot di Tan'im kah, atau mungkin dia ambil mikot di Ji'ranah kah, dia bisa. Ini pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullah, tapi bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur, satu kali safar, satu kali umrah. Nah, maka di sini kita perlu berlapang dada. Ketika kemudian ada yang mengambil pendapatnya Syekh bin Baz, ya sudah.
yang bisa kita lakukan adalah coba untuk berhati-hati. Minimal kita tasyadud kepada diri sendiri ataupun keluarga, tapi kita lain terhadap orang lain. Kita bisa strength terhadap diri sendiri dan keluarga. Sudah ya, kita ketika mungkin dengan keluarga umrah, 1 kali umrah, 1 kali safar. Tapi kalau didapati mungkin ada teman sekamar yang demikian, ya sudah, tidak usah kita itu. Nah, entah biasanya ketika dalam sebuah perjalanan umrah, pihak mutawif, pihak pembimbing selalu memberikan kesempatan yang mau badal umrah silakan kita nanti mampir di mikot. Tetapi bagaimana mutawif yang sudah kenal sunnah, pembimbing yang sudah kenal sunnah tidak akan kemudian ikut-ikut, hanya mempersilahkan saja. Nah ini biasanya demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampun. Baik. Ini mungkin para jamaah yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, maka semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Semua karena keberkahan dari majelis ilmu di malam hari. Aku ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.